Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devitri Rahmawati di pelajaran Matematika kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Tentunya kalian sudah pelajari di SD. Jadi kita hanya mengingatkan saja ya. Nah, selanjutnya, apa itu bilangan pecahan? Pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Jadi misalkan ibu mempunyai 1 buah kue, terus dibagi kepada 4 anaknya, maka 1 anak itu akan mendapatkan 1/4 bagian, seperti itu. Jadi pecahan itu adalah bagian dari suatu keseluruhan. Nah, pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. A atau bilangan yang atas itu dapat juga dinamakan atau disebut dengan pembilang, dan B yang bilangan yang berada di bawah itu namanya penyebut. Nah, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, tentunya kalian sudah tidak asing ya. Contohnya 1/2, 2/3, 1/4, dan lain sebagainya. Yang B, pecahan desimal. Contohnya, pecahan 1/2 atau biasa disebut dengan setengah, dapat ditulis pecahan desimalnya yaitu 0,5. Jadi yang pecahan desimal itu yang koma-koma seperti itu. Yang C, pecahan campuran. Contohnya, pecahan 3/2 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/2. Dari mana? Dan pecahan mana yang bisa dijadikan pecahan campuran? Yaitu pecahan yang pembilangnya atau bilangan yang berada di atas itu lebih besar daripada bilangan yang berada di bawah atau penyebutnya. Jadi 3/2 itu bisa juga 3 dibagi 2, dapatnya 1, sisanya 1/2. Jadi penyebutnya tetap sama yaitu 2, seperti itu. Yang D, pecahan persen. Contohnya, bentuk persen dari 1/2 atau setengah adalah 50%, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Contohnya, 15/4. Nah, karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa tersebut dapat berubah atau diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 15 dibagi 4 dapatnya 3, sisanya adalah 3 sebagai pembilangnya per 4, yaitu penyebutnya. Untuk contoh yang kedua, yaitu dia sebaliknya, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/3 dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/3. Dari mana? 3 atau penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya yaitu 2, hasilnya 6, ditambahkan dengan pembilangnya 1, jadinya 7/3, seperti itu. Sudah ingat ya? Oke, kita lanjut. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah, ini saya akan menggambarkan rumusnya saja, yaitu pecahan biasanya A/10 misalkan, maka bentuk pecahan desimalnya yaitu 0,A. Atau bisa juga dijelaskan apabila ada pecahan biasa dengan penyebutnya itu 10, maka pecahan desimalnya adalah 1 angka di belakang koma. Kalau penyebutnya itu 100, maka pecahan desimalnya 2 angka di belakang koma, dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, kalau persen itu pecahan biasanya harus 100, penyebutnya harus 100, begitu ya. Jadinya A/100, bentuk persennya A persen. AB/100, bentuk persennya AB persen. Kalau ABC/100, bentuk persennya seperti apa? Ya, ABC persen, begitu seterusnya ya. Selanjutnya yaitu membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut dari kedua bilangan pecahan tersebut. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Penyebutnya berapa? 4 dan 3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Penyebut dari kedua bilangan pecahan tersebut adalah 4 dan 3.
Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK 12. 12 itu bisa dibagi 4 dan 12 juga bisa dibagi 3. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nanti kita samakan penyebutnya menjadi 12 semua ya. Nah, yang 3/4 penyebutnya kan 4. Apabila ingin menjadikan penyebutnya menjadi 12, maka 4 itu dikalikan 3. Maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 3. Jadi semua pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 13. 4 kali 3 12. Maka hasilnya 9/12. Lalu untuk 2/3-nya seperti apa? Seperti ini. Nah, penyebutnya adalah 3. Maka apabila penyebutnya ingin menjadi 12, kita kalikan dengan 4. Maka 2 kali 4 per 3 kali 4, jadinya 8/12. Jika penyebutnya sudah sama, kalian sudah langsung bisa membandingkan mana yang besar dan mana yang kecil. Kita lihat saja pembilangnya. Pembilangnya yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Nah, kesimpulannya adalah jadi 9/12 lebih besar dari 8/12. Dengan kata lain, kita balik lagi ke yang soal tadi, 3/4 lebih besar dari 2/3. Begitu ya. Paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Ada 4 nomor. Silahkan tulis ulang soalnya di buku tulis kalian. Kerjakan dengan cara-caranya. Kita bahas di grup kelas. Seperti itu ya, tidak perlu dikumpulkan. Oke, sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19.